Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan Bincang Islami bersama Manajemen UII. Kali ini kita akan mengangkat topik yang saya kira sangat relevan, gitu ya, dengan kondisi situasi saat ini, ya, yaitu adanya fenomena turunnya daya beli, terutama di kelas menengah ke bawah, gitu ya. Yang ini ditunjukkan dari adanya beberapa data, misalnya dari BPS itu kita melihat adanya proporsi penduduk kelas menengah di Indonesia itu menurun dari 21,5% pada tahun 2019 menjadi 17,1% pada tahun 2024 atau setara dengan sekitar 10 juta orang. Dan data yang lain menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu juga hanya tumbuh 4,87% year on year dari kuartal 1 2025, ya, yang merupakan pertumbuhan paling lambat sejak kuartal 3 tahun 2021. Dengan komponen komposisi rumah tangga hanya tumbuh 4,89%, level terendah selama 5 kuartal terakhir. Data ini menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan daya beli dari masyarakat kita, gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba mengkaitkan ini bagaimana kita mensikapi situasi seperti ini, terutama di kalangan keluarga Muslim. Ya, bagaimana kita berkonsumsi agar mendapatkan sebuah solusi dari persoalan sekarang ini. Bersama kita nanti akan membincangkan hal ini, ya. Ada Prof. Sutrisno, kemudian juga ada Pak Dr. Albari. Kita akan membicarakan tersebut. Mungkin saya masuk dulu ke Pak Albari ini, ya, Pak Albari. Jadi dilihat dari ciri-ciri atau kondisi seperti itu mencerminkan apa sebenarnya Pak Albari itu, Pak? Situasi seperti itu, Pak. Ada beberapa ciri sih itu, ya, Prof. Sutrisno. Nah, di antaranya adalah misalnya berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat karena kesulitan ekonomi yang disampaikan oleh Dr. Arief tadi. Yang itu membuat orang mengurangi belanja mereka tentang barang-barang yang sifatnya sekunder, apalagi tersier, gitu ya. Misalnya pergantian atau pembelian gadget, kemudian melakukan rekreasi atau piknik, atau mungkin pembelian produk yang bermerek, gitu. Dalam sisi yang lain, mungkin dalam kondisi terakhir ini yang kemarin baru saja kita lewati, gitu kan, itu ada indikasi misalnya ada penurunan kegiatan atau pengeluaran yang sifatnya bernilai ibadah. Misalnya kemarin yang jumlah korban, jumlah korban di hampir tempat penyembelihan yang dulu cukup banyak, sekarang nampaknya banyak berkurang, gitu. Di tempat saya itu cukup signifikan kemarin ketika korban terakhir itu, ya. Apalagi dari sisi kualitas penyembelihan hewan korbannya, yang dulu mungkin lebih gede, lebih gemuk, sekarang ya tetap berkorban tapi lebih kecil, lebih kurus, gitu ya, gitu. Itu yang pertama, ya. Yang kemudian yang kedua, misalnya berubahnya dari belanja dari produk-produk yang sifatnya substitusi atau yang lebih murah, kan. Yang substitusi itu misalnya dari dulu minumnya kopi susu, kemudian sekarang cuma kopi saja atau susu saja, gitu kan. Yang berarti dari sisi harga ya mestinya harganya lebih murah, ya, dibandingkan dengan yang lebih lengkap tadi, misalnya kombinasi dari beberapa produk, gitu kan. Kemudian bisa juga yang dulu belinya produk-produk impor, ya, meskipun itu relatif dari negara tertentu yang terkenal lebih murah itu. Sekarang kemudian belinya mungkin dari produk-produk yang diproduksi lokal, gitu, atau lingkup Indonesia, gitu. Yang lain Pak Prof. Sutrisno mungkin bisa nambahkan, gitu. Oke, jadi sebenarnya kondisi ekonomi ini juga ditunjang karena ada program penghematan dari pemerintah, efisiensi itu, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu yang jaga ke proyek-proyek dari pemerintah itu nggak dapat, sehingga akhirnya banyak yang kolab, banyak yang gulung tikar, akhirnya PHK banyak,
yang itu tentunya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu hati-hati. Kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita harus bersikap rasional dalam berkonsumsi. Saya kira itu Pak Arif. Ya. Jadi memang kalau lihat dari teori konsumsi itu kan sebenarnya masalah ini bisa diatasi kalau pendapatan naik. Tapi itu kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Maka alternatifnya ya bagaimana melakukan konsumsi yang lebih bijak, lebih hati-hati gitu ya. Nah ini sekarang dalam perspektif Islam Pak ya. Ini kan sebenarnya kita kan juga punya panduan ya, bagaimana kita itu bisa hidup dalam situasi yang apapun gitu ya. Nah terutama pada situasi sekarang ini. Nah mungkin bagaimana sebenarnya pandangan Islam melihat situasi sekarang ini, kemudian berperilaku konsumsi yang bijak itu yang seperti apa kira-kira Pak? Mungkin Prof dulu. Jadi Islam itu mengatur konsumsi itu tidak hanya dari segi halal haramnya saja, tetapi juga dari aspek moral, spiritual, dan sosial ini. Jadi ada beberapa prinsip, misalnya nanti dalam mengkonsumsi itu tentunya harus halal dan thayyib. Ini artinya halal itu berarti barangnya ya halal dan diperoleh dari sumber yang halal juga. Ini jangan sampai dari hasil korupsi digunakan. Ini karena memang dalam Quran surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwa hai manusia makanlah halal dan thayyib ya daripada apa yang kamu dapat. Kalau thayyib itu baik bagi kesehatan kita. Misalnya kita minum teh itu baik, es teh itu baik kan itu. Tapi pada saat kondisi demam, es teh itu menjadi nggak baik, nggak thayyib kan itu. Sehingga harus halal dan thayyib. Ini selain itu dengan kondisi semacam ini, maka kita harus bisa memprioritaskan, harus bisa membedakan apakah itu kebutuhan atau keinginan. Ini kadang-kadang itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Ini sehingga lebih ke arah nafsunya gitu ya. Arahnya ke nafsu. Ini misalnya saya itu butuh mobil, mungkin cukup Avanza. Tapi kenapa kok beli Pajero kan gitu? Nah, itu berarti keinginannya lebih tinggi dibanding kebutuhannya. Memang butuh itu. Kalau selama pendapatannya mencukupi tidak masalah gitu ya. Tapi kalau memaksakan itu yang kemudian jadi masalah. Jadi artinya tetap kita harus berprinsip bahwa mendahulukan kebutuhan, jangan keinginan. Keinginan itu ditunda dulu lah. Nanti kalau sudah sejahtera, baru keinginan itu dipenuhi kan gitu. Yang penting kebutuhan dulu yang diutamakan. Gitu. Jadi kebutuhan diutamakan, bukan keinginan itu kira-kira salah satunya ya. Mungkin Pak Albari bisa menambahkan itu. Apa yang kira-kira perlu menjadi perhatian, terutama dalam perspektif Islam melihat ini, Pak? Iya, tadi menyambung Prof. Trisno tadi ya. Jadi saya kira ya memang kebutuhan itu bisa bertingkat sih ya. Ada yang esensial itu seperti apa pendapat dari Satibi itu kan. Nah, yang esensial itu yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kita lihat konteks dari pemasaran misalnya, itu kan ada tingkatannya misalnya dari kebutuhan, keinginan, permintaan tadi. Tadi sudah dicontohkan tadi. Kalau memang butuhnya itu kendaraan yang yang sudah bisa termenuhi untuk kebutuhan itu ya jangan naik ke keinginan. Dan itu saya kira sudah beberapa ayat ada di Al-Qur'an, misalnya di Asraf itu, Al-Asraf itu ya. Nah, kemudian kalau memang kita punya kemampuan untuk bisa lebih, ya mungkin tidak masalah gitu. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk lebih ya yang primer, yang esensial, yang mendasar itu aja yang harus kita penuhi kan itu. Berarti tidak berlebihan, tidak berlebihan dan tidak mengada-ada gitu kan. Okay. Nah, apalagi misalnya dari sisi keuangan itu ya, jadi pinjam benjol atau kredit yang lain, dan sebetulnya itu ya dalam jangka pendek kita bisa memenuhi keinginan, bahkan permintaan tertentu yang lebih spesifik ya. Tapi dalam jangka panjang kan kita terbebani juga ya. Menderita juga gitu kan. Iya, itu saya kira relevan dengan Al-A'raf 31 itu ya. Dan gitu, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, seringkali itu apalagi kalau saya kadang-kadang melihat anak saya itu beli makanan tuh banyak, tapi banyak yang terbuang. Kayak waktu pesta-pesta itu perutnya enggak mampu menyerap semuanya gitu ya. Itu inginnya itu kok masih dimakan semua, ternyata setelah makan beberapa
sudah kenyang sehingga untuk terbuang makan lagi itu. berikutnya. Nah, maka pada saat kondisi semacam ini tentunya ya disesuaikan aja lah, secukupnya saja lah gitu. Ada yang menarik gini Pak ya, yang menarik itu adalah konteksnya seringkali mungkin dulu pernah salah satu penceramah itu kan kaitannya dengan infak, sedekah gitu ya. Itu kan kadang-kadang kan dalam tanda petik agak dipaksakan juga gitu ya. Dulu kan pernah ada tuh yang ketika ceramah kemudian ya apa kalau mau mendapatkan sesuatu tinggal apa yang kamu sukai, apa yang kamu miliki. Akhirnya berangkat bawa motor, motornya ditinggal habis itu ternyata beliau untuk kerja gitu kan ya. Nah, dalam konteks sekarang ini gitu ya, itu kan kita ada keterbatasan pendapatan gitu kan ya. Nah, tentu saja kan infak, sedekah itu iya, tetapi kan kemudian harus betul-betul bijak gitu kan ya. Kan kalau dalam rukun Islam saja itu kan zakat itu kan hanya diwajibkan bagi mereka yang sudah memenuhi nisabnya kan. Ketika tidak, berarti kan tidak perlu. Artinya bahwa sebenarnya ada prioritas yang didahulukan gitu kan. Itu aja zakat yang wajib ya. Nah, infak, kalau infak sedekah ini gimana Pak? Karena kadang-kadang masih ada pragmatisme tuh. Wah, aku pokoknya mengeluarkan banyak nanti misalnya gitu. Itu kan jadi kayak kira-kira gimana antara rasionalitas sama religiusitas seperti apa itu Pak Tri? Memang kadang-kadang itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita semakin banyak beramal, bersedekah, maka rezeki kita semakin lancar kan itu. Ya kalau kita percaya boleh saja, tetapi kalau saya itu meyakini bahwa rezeki itu harus kita cari Pak. Nih harus kita cari sehingga kalau misalnya kita nggak punya kemampuan untuk mencari dan itu keterbatasan kita, maka ya kita harus bijak ya. Misalnya untuk sedekah ya, kalau misalnya belum mampu betul ya nggak usah sedekah duluan gitu. Dan model sedekah itu banyak kan, bukan hanya uang ya, tenaga, pikiran dan lain-lain juga. Bahkan bilangnya senyum aja sedekah. Asal jangan senyum-senyum ya. Jangan kemudian kita malah terbalik ya, ketika kita sekarang menggebu-gebu untuk sedekah, tapi pada suatu saat berikutnya kita malah terbalik harus disedekahi gitu. Karena ya itu tadi mungkin karena rezeki kita juga tidak kita ketahui kapan kita bisa mendapatkan banyak, kapan kemudian rodo seret dan segala macamnya gitu kan. Oke, karena keterbatasan waktu mungkin yang terakhir ini ya Prof. sama Pak Albari gitu ya. Kira-kira tips praktisnya seperti apa Pak untuk sekarang ini Pak? Oke, jadi paling tidak ya, pertama kita buatlah rencana ke depan, anggaran ya. Kalau kita pendapatan kita terbatas, dari keterbatasan itu kira-kira nanti akan kita alokasikan kemana saja, misalnya kebutuhan-kebutuhan utama dulu. Kalau kira-kira sudah cukup, nanti kebutuhan yang kedua itu, tetapi jangan dipaksakan ya, apalagi nanti dipaksakan dengan pinjaman yang memberatkan seperti pinjol itu. Ini sehingga kalau misalnya biasanya beli di warung, beli online, beli online itu ternyata kayaknya murah, tapi ongkosnya itu ternyata hampir sama dengan sehingga kalau bisa ya masak sendiri, kurangi jajan, tahan keinginan dan seterusnya itu. Iya, benar. Bisa ditambahkan Pak Albari, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, mungkin satu lagi ya. Jadi memang mungkin konsumsi itu ya harus kita prediksi dengan benar gitu. Tapi ada satu lagi yang mungkin yang kayaknya kontradiksi dengan apa yang kita bicarakan ya, selama ini ya, dari beberapa ini. Jadi sedekah itu mungkin perlu untuk memicu rezeki yang mungkin bisa kita dapatkan yang sebelumnya tidak kita prediksi gitu. Ya, meskipun tadi disampaikan tetap oleh harus bijak gitu ya. Iya, tetap harus bijak, harus ada anggaran, perencanaan, pengeluaran dan segala macam. Artinya sedekah bagian dari yang kita rencanakan sebisa mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pengeluaran kita sebetulnya bisa kita hemat, bisa saja hematnya itu kemudian kita alokasikan pada orang lain yang mungkin masih di bawah kita gitu. Siap, ya. Gitu. Oke, saya kira perbincangan singkat ini gitu ya, paling tidak bisa memberikan perspektif bagaimana kita tetap optimis gitu ya, dalam situasi yang saya kira memang semua merasakan gitu ya, dengan tetap berperilaku bijak di dalam konsumsi gitu ya, karena realitasnya untuk menambah pendapatan juga tidak mudah gitu ya. Kalau dua-duanya dilakukan lebih bagus lagi gitu kan. Pendapatannya prediksi ya, kan? Pendapatan naik, konsumsinya bisa kita irit, pasti savingnya meningkat gitu ya. Yang jelas mungkin juga kita sudah harus mulai tetap bersyukur lah gitu ya. Bersyukur itu pasti ya, karena bilangnya kalau kita
pandai bersyukur itu nanti akan ditambah nikmatnya ini itu kan. Artinya bahwa dalam situasi sekarang optimisme itu tetap harus ada karena kalau kita melihat yang di bawah kita itu pasti masih banyak. ada dan lebih banyak. Ya. Saya kira itu perbincangan kita pada kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Tris, terima kasih Pak Dr. Labari. Sama-sama. Ya. Ya.